Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat 8. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di Indonesia ini orang Kristen selalu mengatakan bahwa doa itu adalah napas orang Kristen. Itu sampai sekarang dikotbahkan oleh para pengkhotbah. Tetapi kalau kita mempelajari firman Allah tentang doa ini, sebenarnya tidak sampai sebatas itu saja arti daripada doa. Jauh lebih dalam artinya yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita kemarin telah membaca di dalam Katekismus Besar Martin Luther. Doa itu tidak disebutkan seperti napas, tetapi doa itu adalah perintah Allah kepada orang percaya. Doa itu Allah yang mengkehendaki. Allah mengkehendaki dua-dua kita. Nah, di situ kulihat makna teologi itu yang sangat berbeda dengan pemahaman kita selama ini. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Allah mengkehendaki kita berdoa. Dan Allah mengkehendaki dua-dua kita. Dua-dua kita berarti karena perintah Allah. Oleh sebab itu, jangan kita meremehkan doa. Tuhan Yesus ketika mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, itu sangat tegas. Karena Tuhan Yesus melihat bagaimana doa-doa yang diajarkan dan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zamannya. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat yang ramai, dengan tujuan supaya mereka dilihat orang sedang berdoa. Supaya orang tahu bahwa mereka itu orang-orang yang sedang berdoa. Orang yang berdoa. Supaya orang tahu bahwa mereka adalah orang yang sangat intim berkomunikasi dengan Allah. Supaya orang tahu. Itu keinginan manusia. Bukan keinginan Allah.
Makanya Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang hipokrit. Di situ ada ketidakjujuran, ada pembohongan di situ. Itu yang dilakukan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Tetapi kalau kamu berdoa, masuklah kau ke kamar. Berdoalah kamu di situ. Artinya apa? Dalam ungkapan kalimat itu, Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya supaya berkata jujur dan memahami apa sebenarnya arti dan tujuan berdoa di dalam kehidupan kita. Doa itu bukan untuk mau dipromosikan, mau digembor-gemborkan, tidak. Ya. Di dalam tempat yang tersembunyi pun kita berdoa, kita sampaikan kepada Allah yang dikatakan di tempat yang tersembunyi. Toh, kalau itu kita sampaikan dari hati yang mendalam, maka Allah juga mendengarkan dari tempat yang tersembunyi. Artinya, kualitas doa itu tergantung kepada iman kepada Tuhan. Tuhan yang memerintahkan kita berdoa. Tuhan yang menghendaki kita berdoa. Oleh karena Tuhan menghendaki doa kita, sehingga kita menyampaikan segala sesuatu dari hati kita yang mendalam kepada Tuhan. Apakah Tuhan menjawab doa-doa kita? Apakah Tuhan mendengarkan doa-doa kita? Tuhan pasti mendengarkan doa-doa orang yang percaya sesuai dengan kehendaknya. Dari sejak perjanjian lama pun kita dengar tadi bagaimana Salomo di dalam kitab Tawarik itu dia berseru-seru kepada Allahnya, memohon belas kasihan kepada Tuhan supaya Tuhan mengingat perjanjiannya kepada ayahnya Daud tentang pendirian rumah Allah. Betapa pentingnya rumah Allah, bait Allah di tengah-tengah bangsa Israel waktu itu. Karena bait Allah itu juga adalah perintah Tuhan untuk dibangun oleh Daud yang selanjutnya dibangun oleh anaknya sendiri. Itu perintah Tuhan. Bagaimana sejarah pendirian bait suci itu? Itu ketika masa pembuangan di Mesir sudah dikatakan Tuhan kepada mereka. Dan waktu itu disebut kemah suci. Dalam perjalanan terus. Setelah mereka tiba di tanah Kanaan, maka direncanakan untuk membangun bait Allah yang permanen itu secara fisik. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya, gereja yang sesungguhnya bukanlah bangunan secara fisik, tetapi orang percaya. Orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah, itulah gereja yang abadi. Kalau bangunan-bangunan di dunia ini fisik, secara fisik, itu akhirnya akan hancur. Begitu kan? Akan runtuh. Tetapi gereja yang abadi adalah orang yang percaya, orang yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias. Itulah gereja. Betapa pentingnya gereja. Gereja itu adalah Allah hadir di dunia ini. Oleh karena itu,
kita sendiri yang menjadi gereja. Kita yang diperintahkan untuk berseru-seru kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Bagaimana tadi pemazmur itu? Ya, memohon supaya dosa-dosanya diampuni. Dosa Israel diampuni. Doa Salomo juga memohon pengampunan dosa. Artinya, ketika Tuhan memerintahkan kita berdoa, isi doa yang paling penting bagi kita adalah memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mengingat perjanjiannya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu telah digenapi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus Yesus di kayu salib. Minggu-minggu ini kita mengenang bagaimana penderitaan sang anak domba Allah itu yang menderita, dan tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang mengalami penderitaan seberat itu hanya untuk dunia ini, hanya untuk kita orang-orang yang berdosa. Namun oleh karena kasih-Nya yang besar, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Ini adalah permohonan dan doa-doa kita kepada Allah, pengampunan dosa. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa, berdoa jugalah untuk diri kita masing-masing yang penuh dengan dosa ini. Martin Luther pernah mengatakan dan menuliskan, ketika dia menuliskan suatu buku, disebut itu, kalau saya tidak salah, Marikulfa katanya, dosaku. Ya, ketika itu ada ajaran di Katolik mengatakan bahwa dosa itu dapat diampuni dengan perbuatan baik, dengan amal, upaya manusia. Ya. Tetapi Martin Luther menyangkal ini dan mematahkan ini. Pengampunan dosa hanya bisa diterima dari karya Allah di dalam Kristus Yesus. Salomo, baik Daud bapaknya, berdoa memohon kepada Tuhan kiranya mengingat perjanjian itu. Nah, oleh karena itu, doa itu janganlah dilakukan sesuai dengan keinginan manusia. Doa yang bertele-tele yang dikatakan di sini tadi adalah, itulah doa yang menjadi keinginan manusia saja. Ya. Didoakan ini supaya aku ini. Ternyata bukan seperti itu. Ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, ada satu kalimat yang menjadi ayat doa itu, bukan kehendakku tapi kehendak. Bukan kehendak, sedangkan Tuhan Yesus sendiri berdoa seperti itu, apalagi kita. Ya, bukan, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan gerejanya di dunia ini. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan yang kita pakai setiap hari. Kalau kita menginginkan, aku Tuhan membutuhkan ini,
Ternyata Tuhan tidak kasih itu, karena bukan itu yang mau diinginkan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Di dalam doa orang yang benar, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya untuk memohon kepada Tuhan supaya jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupanku. Orang Matthew Wood menyinggung tentang kematian, supaya kita orang percaya tidak perlu takut mati. Tapi kalau dibuat angket, saya pikir semua di sini takut mati, apalagi dilukai, ya kan? Itu, aku yakin itu. Tetapi sekarang, kemarin kita ditantang bahwa Yesus yang telah bangkit akan membangkitkan juga orang percaya. Yakinkah kita di situ? Saya pikir pendeta ini pun belum yakin di sini, kan? Makanya takut mati. Nah itu, kalau kita percaya kepada firman Allah, kita percaya bahwa ketika kita dipanggil Tuhan dari dunia ini, kita akan dibangkitkan kembali. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kasihani kami agar kami menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin.